Shalom, shalom malam Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lari Selamat bisa menyapa Anda pada malam hari ini di acara Bincang Santai Setelah Sabat. Acara dari Provinsi Jawa Kawasan Barat, Departemen Komunikasi yang bekerja sama dengan seluruh ketua-ketua jemaat yang berada di Jawa Barat tentunya. Dan pada malam hari ini kita kedatangan narasumber. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya Pak. Yaitu mari kita sapa beliau. Beliau adalah Bapak Siregar. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Sehat. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kesediaannya berkenan hadir di acara Bincang Santai pada malam hari ini. Dan perlu diketahui beliau adalah ketua jemaat dari Jemaat CIM atau Perguruan Advent Cimindi. Baiklah Pak, sebelum kita memulai bincang santai kita hendaknya mengundang Roh Kudus dan saya mengundangkan hormat Bapak untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga. Di malam hari ini Tuhan, kami akan mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kami. Biarlah Engkau hadir untuk menuntun dan memeliharakan kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami perbincangkan menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Berikan sinyal yang baik bagi kami Tuhan, jauhkan dari halangan-halangan yang tidak patut, sehingga malam ini dapat kami selesaikan bincang-bincang ini dengan baik oleh karena Tuhan yang memeliharakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-9. Begitu Bapak ya? Ya benar Bu. Yang berjudul misi kepada orang yang berkuasa. Kita memilih ke pelajaran sebelumnya tentang orang yang susah, orang-orang yang berkekurangan, yang kita mempunyai misi juga untuk membantu mereka, mendoakan mereka dan lain sebagainya. Dan pada pekan ini kita belajar untuk mempelajari mana misi kepada orang yang berkuasa. Izinkan saya membaca ayat hafalan dalam kitab Matius 16 ayat 20. Matius 16 ayat 26 dengan firman Allah. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Walaupun ditulis bertahun-tahun yang lalu, Alkitab, kitab suci, firman Allah adalah pernyataan kebenaran bagi dunia ini, itu tidak bisa dibantah. Dan salah satu di antara banyak firman Tuhan kebenaran menyatakan adalah tentang sifat manusia. Dan bahwa pada abad ke-7 di kerajaan Yehuda dan abad 21 di bagian negara Brazil, Indonesia, Amerika, atau Anda bisa menyebutkan negara mana saja, pada dasarnya semua manusia dalam kondisi yang sama, yaitu pendosa. Dan kembali lagi, pendosa membutuhkan kasih karunia ilahi. Dan pekan ini kita akan belajar bagaimana kondisi ini termasuk orang-orang kaya yang berkuasa membutuhkan kasih karunia ilahi tersebut. Walaupun memang tidak pada zaman dulu dan zaman sekarang, orang-orang berkuasa mungkin tidak semua, tapi memang mereka tentunya mengejar kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan bisa saja mereka mengorbankan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, hanya untuk mencapai keinginan pribadinya. Tetapi, sekali lagi, Allah datang. Dan Allah hakikatnya peduli kepada semua umat manusia, entah dari golongan manapun, even orang-orang kaya yang berkuasa, mereka tetap butuh pertolongan dan Tuhan mencintai dan mengasihi mereka. Dan pekan ini kita akan mencari tahu misi Allah untuk orang kaya dan berkuasa. Dan tentunya panggilan ini juga buat kita ya, anggota gereja Masai Advent hari ke-7 untuk menjadi saksi bagi mereka di dunia. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyerahkan waktu yang indah ini kepada Bapak Siregar. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Leorin yang sudah memulai pelajaran kita di hari pertama, ya, di hari Sabat petang, yang sudah membacakan tadi ayat hafalannya yang sangat luar biasa. Tetapi pelajaran ini sangat membuat banyak orang, terlebih
orang yang belum tersampaikan kabar baik yang Tuhan telah berikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Kalau kita mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang kuartal ini, tentu kita di depan cover kita akan melihat misi Allah, misi saya. Ini menarik ya. Dan kenapa sebenarnya ada misi? Ini juga penting kita untuk buka pikiran kita. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, disitulah dimulainya misi. Ya, sebab sejak Adam dan Hawa, nenek moyang kita yang pertama itu melanggar akan hukum Allah, manusia yang pertama itu sudah tidak ada harapan lagi. Ya, oleh sebab itu Allah melalui anaknya Yesus Kristus berinkarnasi melalui manusia, ya, datang ke dunia untuk menjamin akan keselamatan manusia itu ataupun memberi harapan baru kepada manusia yang sudah berdosa itu. Kalau kita belajar akan di hari Sabat pertama ini, betapa dikatakan di sini begitu banyak orang-orang yang berkuasa, orang-orang kaya pada zaman dahulu yang kehidupannya sangat luar biasa, tetapi sangat disayangkan mereka tidak mengerti apa arti dan maksud tujuan hidup ini. Contoh misalkan seperti kehidupan ini anggap seperti embun saja. Dari kelahiran, bayi, lalu balita, remaja, dewasa, hingga menikah, punya keturunan, dan tua hingga sakit-sakitan dan akhirnya mati. Banyak orang beranggapan hidup itu hanya seperti itu saja. Tetapi melalui firman Tuhan, kita diajak dan diterangi hati dan pikiran kita bahwa tujuan hidup bukan hanya seperti itu. Ada surga yang kekal, yang bisa kita nikmati untuk hidup selama-lamanya. Bukankah itu suatu janji atau pengharapan yang sangat luar biasa? Amin. Dan inilah yang perlu kita bagikan kepada siapa saja, tanpa pandang bulu, baik orang kaya, penguasa, orang berkuasa, orang pintar, bahkan orang miskin sekalipun. Karena firman Tuhan mengatakan misi Allah di atas dunia ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali. Luar biasa janji Allah kepada umat manusia. Di pelajaran pertama kita melihat di hari pertama, yaitu Nebukadnezar. Tentunya kita sudah banyak tahu ya tentang raja yang sangat luar biasa ini. Raja yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar, di mana pada masa kerajaannya adalah suatu kerajaan yang sangat berkuasa. Semua kerajaan-kerajaan di sekitarnya takluk oleh karena kerajaan Babylon ini adalah kerajaan yang sangat besar dan sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Tetapi apa yang terjadi kepada Nebukadnezar yang kita ketahui adalah
orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Ya. Bahkan dia dengan sombongnya mengatakan bahwa dia adalah Allah. Dengan arogansinya. Ya. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya melalui nabinya, yaitu Daniel, bahwa Nebukadnezar apabila tidak mengakui akan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi, maka dia akan mendapatkan hukuman. Dan itu terjadi. Ya, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Daniel pasal 4 ayat 37. Bagaimana selama 7 tahun, bayangkan, kehidupan Nebukadnezar menjadi seperti binatang. Ya, hidupnya di padang. Makanannya rumput. Ini adalah suatu kehidupan yang sangat di luar nalar bagi kita. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Andaikan itu terjadi bagi kita pada zaman ini. Betapa mengerikannya ya. Kehidupan seorang raja dari dia yang paling tinggi menjadi yang terendah sekali. Itulah apabila kita tidak mengakui Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Tetapi yang sangat luar biasa, perkataan daripada Raja Nebukadnezar, ya ini juga sangat menolong kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan, jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga. Yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa bincang-bincang sekolah sahabat kita, sebesar apapun Anda, seberkuasa apapun kita, apabila kehidupan kita adalah kehidupan yang memantulkan akan arogansi, kesombongan kita di hadapan Allah, tidak ada artinya. Ya, pelajaran ini dapat menolong kita agar kita di dalam kehidupan kita selayaknya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kita melalui pelajaran ini, Daniel begitu sangat luar biasa. Tuhan pakai dia untuk memberikan pelajaran kepada raja yang luar biasa. Bahwa ada Allah. Ada di atas raja, segala raja, yaitu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Lalu pelajaran tentang Naaman. Ya. Naaman adalah seorang perwira di kerajaan Aram. Kalau kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang ke-17 sampai ke-19, di mana kita ketahui bahwa Naaman menderita suatu penyakit kusta. Kusta ya Ibu ya. Kalau pada zaman dahulu penyakit kusta itu sangat bisa dikatakan adalah suatu penyakit kutukan. Ya, kutukan karena penyakit ini sangat berbahaya dan sangat menyakitkan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya sangat tersiksa kehidupan daripada seorang yang berpenyakit kusta ini. Tetapi inilah rencana Allah. Ya, ada seorang anak perempuan dikatakan yang dulunya dibawa ke tanah Aram ini sebagai
tawanan. Ini rencana Allah luar biasa ya. Siapa aja Tuhan bisa pakai. Apabila kita mau apa? Mau bekerja untuk Tuhan. Lalu wanita itu menceritakan kepada Naaman bahwa ada seorang apa? Seorang nabi di Samaria bisa menyembuhkan. Bayangkan, hanya perkataan seorang anak kecil. Tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Ya, walaupun Naaman sebenarnya dalam hatinya apa? Kurang percaya. Sebenarnya ragu-ragu. Tetapi oleh karena pengawalnya mengatakan, turuti saja Tuhan, maka engkau akan sembuh. Kalau kita membaca pelajaran ini tentang Naaman, bagaimana dia akhirnya menulis surat kepada Nabi Elisa. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa? Mungkin seperti ini katanya, mungkin tidak sopan seperti itu. Kalau Anda mau sembuh, datanglah. Nah, inilah mungkin perkataan Nabi Elisa ya. Akhirnya Naaman beserta dengan pengawalnya mendatangi apa? Nabi Elisa, ya, Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa hanya dengan suara saja. Ini luar biasanya. Nabi, luar biasanya. Sangat berkuasa. Sangat berkuasa. Bayangkan saudara-saudara. Sangat berkuasa. Hanya mengatakan, pergilah dan celupkanlah, mandilah di sungai Yordan. Celupkanlah dirimu 7 kali. Kalau kita melihat atau membaca pelajaran sekolah ataupun buku-buku pemandu mengatakan bahwa sungai Yordan itu adalah sungai yang sangat kotor sebenarnya. Ya. Sampai Naaman juga mengatakan, apa tidak ada lagi yang lebih baik sungai? Nah, di negara saya begitu bagus, jernih mungkin, ya, bening. Bisa dilihat mungkin kehidupan hewan di bawahnya atau ikan-ikan di bawahnya. Iya. Itu juga yang membuat mungkin ada ini suatu apa? Suatu pengalaman mungkin dia, masa saya seorang pangeran atau seorang pengawal raja disuruh, tetapi demi kesembuhan dia apa? Biar dia bertekad. Dan akhirnya dia lakukan apa yang disuruh oleh hamba Allah. Ya. Akhirnya kita ketahui bahwa Naaman berhasil sembuh dan di dalam kehidupannya dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada intinya adalah itu yang Tuhan harapkan daripada umat-umat manusia. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu yang selanjutnya tentang Nikodemus. Ini pelajaran yang sangat luar biasa ya. Nikodemus adalah seorang apa? Yang sangat terpelajar. Ya. Yang sangat pintar. Kalau kita katakan Sanhedrin adalah orang yang berkuasa, yang berpengaruh di orang Yahudi, ya. Orang kalau mungkin zaman sekarang ahli-ahli Taurat juga bisa kita katakan Nikodemus ini. Tetapi ada juga yang menjadi apa? Kelemahannya juga. Mungkin karena kekuasaannya, pengaruh kuasa dan kepemimpinannya, mungkin dia malu kalau langsung bertemu dengan Yesus pada siang hari, mungkin dilihat orang. Iya kan? Bermacam-macam apa? Sifat dan kebiasaan ataupun karakter manusia. Tetapi dia berjumpa dengan Yesus. Mungkin kalau zamannya sekarang WA-an kali ya. Di WA mungkin ya. Tuhan, saya mau ketemu. Lalu Yesus mengatakan, boleh. Di mana? Mungkin begitu. Ya.
Mereka janjian dan akhirnya apa? Bertemu. Ya, bertemu. Dan akhirnya kita kalau baca akan pelajaran tentang Nikodemus, dia apa? Bertanya kepada Yesus, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Ya. Bayangkan seorang terpelajar, orang yang berkuasa dan orang yang sangat berpengaruh masih bertanya seperti itu. Lalu apa yang kata Yesus? Engkau harus menerima, dibaptis, bahasa ininya dilahirkan kembali. Lalu ada juga pertanyaan daripada Nikodemus, bagaimana caranya Tuhan? Saya mungkin sudah besar ya. Mungkin dia tidak paham tentang baptisan. Akhirnya mungkin melalui bincang-bincang dan melalui pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus, akhirnya dia apa? Mau menerima akan kelahiran baru itu ataupun baptisan itu. Jadi banyak cara Yesus. Jadi kita mau ambil kata-kata Yesus, apapun yang kita lakukan adalah cara Yesus adalah cara yang paling ampuh. Cara menjangkau jiwa adalah cara Yesus yang sangat luar biasa. Ya, dengan kata-katanya yang lemah lembut, ya, dengan pengetahuannya yang bisa mengetahui akan apa? Akan keadaan seorang, apa kebutuhan daripada orang itu. Ya, sama seperti perempuan Samaria yang di sumur Yakub. Waktu Yesus bertemu, dia tahu sehingga orang itu apa? Luar biasa. Kok dia tahu? Ini bukan manusia biasa. Jadi Allah juga, kita juga mungkin bisa seperti itu apabila kita apa? Bersatu dengan Tuhan. Ya, minta kuasa Roh Kudus Tuhan agar kita dimampukan. Bukan karena tadi itu kepintaran, kalau hanya kepintaran tadi mungkin Nikodemus tidak bisa kita kalahkan tentang pengajaran. Dia salah satu adalah guru besar. Ya, tetapi kuasa Allah, kuasa Roh Kudus jauh lebih apa? Lebih besar untuk menjangkau pikiran manusia. Lalu yang selanjutnya, misi kepada orang kaya. Ini luar biasa juga. Ya, luar biasa juga kepada orang kaya ini, yang orang kaya muda lagi. Masih muda, sudah kaya raya. Kalau zamannya kita sekarang ini tajir kalau dibilang. Ya, luar biasa, ya. Udah konglomerat mungkin pada zaman ini. Ya. Ini juga bertemu dengan Yesus. Ya. Apa yang saya harus lakukan supaya saya selamat? Perkataan ini juga yang dikatakannya kepada Yesus. Lalu Yesus mengatakan apa? Kau sudah menuruti segala perintah-perintahku. Kamu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Semua sudah kau lakukan itu. Luar biasa Yesus bayangkan itu. Lalu apa Tuhan? Jawab Yesus apa? Juallah hartamu, seluruh hartamu. Bayangkan saudara-saudara. Bukan bilang, juallah setengah hartamu. Tidak. Seluruhnya bayangkan. Ini suatu apa? Pernyataan yang sangat luar biasa. Mungkin kalau dibawa kepada diri kita, mungkin akan sama aja jawabannya seperti orang muda ini. Saya susah-susah mencarinya. Saya bekerja keras untuk mendapatkan uang, harta. Masa saya hanya berikan seluruhnya hanya untuk mengikut Yesus. Mungkin seperti itu pemikirannya. Tetapi untuk menjadi selamat, harta bukanlah segalanya. Kekayaan bukanlah segalanya.
Ya, sama seperti ayat inti tadi, Ibu Lorin, ya, dikatakan apa seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Kenapa ini tertulis ini? Karena ada harta yang lebih indah, harta yang lebih mulia, harta yang lebih besar apabila kita mengikut Yesus, yaitu kerajaan surga. Dibandingkan mungkin kekayaan daripada orang muda ini belum seberapa. Ya, mungkin 1 kilo 2 kilo mungkin emasnya. Tapi kalau di surga emas adalah diinjak-injak, benar Ibu Lorin, ya. Jadi sangat luar biasa pelajaran kita pada saat ini. Bagaimana Allah menjangkau semua orang. Ya. Dan akhirnya kalau kita belajar tentang orang kaya, orang muda ini, dia bukannya dia mau mengikut Tuhan, tetapi dia akhirnya apa? Dia merasa, saya pikir tadi jawabannya yang lain, nyatanya ini. Kecewa dia. Aduh, saya pikir yang lain. Kalau yang lain saya berikan Tuhan. Tapi kalau ini janganlah dulu. Ya. Jadi akhirnya kalau kita membaca pelajaran ini, dia akhirnya meninggalkan Yesus dan tidak mengikut Yesus. Jadi untuk mengikut Yesus itu memang tidak gampang. Diperlukan apa? Pengorbanan yang sangat luar biasa. Ya. Bayangkan seluruh harta kita harus kita jual. Harus kita tinggalkan. Keluarga aja kita harus tinggalkan. Anak istri untuk mengikut Yesus. Sebenarnya secara logika tidak masuk akal. Tetapi itulah apa? Itulah kehidupan Yesus. Ya. Kalau kita belajar tentang Henok hidup selama 300 tahun berjalan bersama dengan Allah. Aduh, saya mendengar itu bagaimana mungkin ya? Kita mungkin satu hari aja bisa bersama dengan Yesus sudah puji Tuhan. Sudah luar biasa, benar Ibu Lun. Jadi ini bayangkan 300. Ya. Apa yang membuat? Adalah komitmen. Sekali mengikut Yesus adalah pengikut Yesus. Ya, nggak ada tawar-menawar sana. Ya, nggak ada menawar-menawar. Karena apa? Upahnya besar. Tidak sebanding kata Tuhan. Apa yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan apa yang kita akan dapatkan. Ya, pelajaran sangat luar biasa. Tetapi pelajaran juga di sini ada yang sangat luar biasa, yaitu Zakheus. Ya, seorang pemungut cukai. Memang ini adalah bertolak belakang. Dia yang tadi pemuda tadi dia orang yang kaya, tetapi dia menolak ini. Tetapi ini luar biasa Zakheus ini. Kalau kita baca bagaimana ceritanya, bahkan dia sampai mengejar Yesus. Ya, kita tahu ada Zakheus adalah orang yang sangat pendek. Sampai dia berusaha untuk memanjat pohon untuk melihat Yesus. Apa itu? Kerinduannya yang sangat luar biasa. Berbanding terbalik dengan pemuda yang kaya tadi. Ya. Dan jawaban yang dia terima sangat luar biasa juga. Hai Zakheus, turunlah, aku akan menginap. Luar biasa. Ya. Dia juga sangat gembira. Sangat bersuka cita. Itulah kalau Yesus ada hadir dalam hati manusia kita ini. Harusnya kita bersuka cita sebagai umat-umat Tuhan. Ya. Dan akhirnya kalau kita baca tentang Zakheus, dia katakan, kalau ada yang saya ambil uang, mungkin karena dia orang yang pajak ya, pemungut cukai, orang kan sangat membenci ini pekerjaan ini, Ibu Lorin ini di sana. Kalau sekarang mungkin sudah ada kayak bea cukai ya, orang yang sangat kaya dia ini, ya. Dia bilang, saya akan katanya, mengganti 4 kali lipat. Bayangkan. Jadi contohnya kalau saya, mungkin kalau ada seorang, mungkinlah kita katakan seorang ada yang diambil sama si Zakheus mungkin 100 juta, mungkin dibayarnya jadi 4 juta, 5 juta. Bayangkan, janjinya luar biasa.
Itulah komitmen dia sesudah dia bertemu dengan Yesus. Perubahan yang total. 360 derajat. Ini yang Tuhan harapkan sebenarnya dari kita semua umat-umat Tuhan. Perubahan total. Tuhan tidak meminta kita perubahannya 99%, tidak. Kurang 1% juga tidak sempurna. Ya. Allah menginginkan kita umat-umatnya sempurna mengikut dia. Karena dia memberikan yang sempurna. Yaitu apa? Anaknya Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Itu yang sangat kita garis. Seluruh umat manusia. Tidak dikatakan hanya suku ini, bangsa ini, ras ini, golongan ini, tidak. Seluruh umat manusia. Itu jelas. Jadi kalau ada orang mengatakan hanya untuk Kristen, tidak juga. Untuk seluruh umat manusia. Ya, baik dia yang berkuasa, orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang miskin, Tuhan mati untuk mereka semua. Itulah luar biasanya Yesus Kristus yang kita kasih. Jadi misi kepada orang yang berkuasa, ya. Pada zaman Yesus juga, kalau kita membaca pelajaran ini, bagaimana dikatakan Yusuf dari Arimatea, ya, adalah murid Yesus juga, tapi bukan dari 12 murid Yesus. Nah, dari 12 murid Yesus masih banyak lagi murid-murid Yesus, ya. Tetapi yang paling terkenal mungkin kita katakan yang 12 murid Yesus ini, ya. Nah, kalau kita belajar bagaimana dia memberikan apa? Suatu kuburan lah ya, waktu Yesus sudah tersalib dan dikuburkan di suatu tempat yang sangat luar biasa, yaitu berkat daripada Yusuf Arimatea. Bagaimana Tuhan begitu tidak ada sebenarnya yang secara kebetulan. Itulah kalau sudah Allah yang bekerja kepada kita. Tidak ada yang terbersit sedikit pun. Semuanya sempurna. Ya. Tapi menurut waktunya Allah. Waktunya Tuhan. Ya. Jangan kita pernah paksakan waktunya kita harus seperti ini, harus seperti ini. Jangan. Terimalah. Iya, terimalah apa yang Tuhan berikan. Pasti ada rencana dan rancangan yang terbaik. Jadi pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini sudah kita simpulkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana pelajaran ini sangat mengubah hati dan pikiran kita. Bagaimana kita hati dan pikiran kita dijernihkan kembali, di-refresh kembali. Bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus berteman kepada semua orang. Iya. Kadang-kadang banyak dari antara kita juga orang-orang kaya atau orang yang pintar hanya bergaul sama yang sejenis. Orang yang pintar. Hanya orang apa? Orang yang kaya. Tidak, Allah, Yesus itu lihat aja. Ke semua orang dia. Orang yang sakit kusta, orang yang buta, orang yang lumpuh. Semua apa? Tuhan rangkul. Itulah indahnya Yesus. Jadi kita harus mempunyai hati yang jiwa yang seperti Yesus. Hanya contoh dan teladan, hanya Yesus saja. Contoh teladan yang sangat luar biasa. Jangan kita pernah melihat, oh ini banyak uangnya, ini nggak ada uang, nggak perlu dilawat atau game. Jangan, saudara-saudara. Ya. Tetapi kan Pak, kalau misalnya kita bergaul dengan orang kaya, orang berkuasa, harga diri juga naik dong Pak. Jadi aku boleh dong memilih teman kalau aku hanya mau bergaul dengan orang-orang populer saja. Mungkin kalau itu dari segi bisnis kali ya beda. Tapi kalau dari segi rohani itu berbeda lagi. Ya. Ya, di hadapan Tuhan kita manusia itu adalah sama. Oleh sebab itu makanya kalau kita di dalam jemaat kan, mungkin kita yang di sananya direktur atau apapun jabatan Anda dan saya itu kita tinggalkan itu. Betul. Di jemaat itu kita sama melayani Tuhan dan melayani sesama umat.
Itulah indahnya. Berarti karena kita misalnya pekerjaan sehari-harinya ada yang direktur seperti yang Bapak bilang, tapi kemudian Iya, kita datang ke gereja kita menjadi sama dengan yang lain. iya Makanya benar Ibu ada Lori. sombongan berarti di gereja ya Pak ya. Iya, benar. Ibu. Jadi sama seperti tubuh katanya kan? Betul. Tubuh kan mempunyai banyak anggota. Jadi kan kalau semuanya mungkin di dalam jemaat itu orang kaya juga semuanya, aduh saling pingin dihormatin semuanya kan? Makanya Tuhan katakan, di mana engkau berada selalu ada orang miskin. Apa artinya? Supaya kita tetap apa? Menjadi rekan kerja daripada orang tersebut. Jadi cara Allah itu adalah cara yang sangat luar biasa. Tidak ada satupun yang ketinggalan dari cara Allah. Ya, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan kepada kita semuanya dan kepada pemirsa. Mudah-mudahan melalui pelajaran ini kita dikuatkan dan kita semakin dikenyangkan oleh firman Tuhan. Tapi saya membaca firman Tuhan dari yang ini sangat penting. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini adalah inti daripada penginjilan. Dikatakan di sana, boleh ya Ibu Loren ya? Silakan Bapak. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa artinya? Bahwa pastikan Anda dan saya bersama dengan Roh Kudus. Apabila kita tidak bersama dengan Roh Kudus, maka misi kita adalah misi pribadi kita yang akan untuk ke diri kita sendiri. Hanya ke diri kita. Tetapi apabila kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan apa? Bersinergi dan menghasilkan jiwa yang layak untuk dibawa ke dalam kerajaan surga. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, Ibu Lorin. Terima kasih. Baik. Ya. Boleh ada pertanyaan ya Pak ya? Kalau orang kaya dengan orang berkuasa sombong itu ya kita bisa anggap lumrah ya karena mereka punya. Tapi di beberapa kesempatan gitu ya tidak jarang juga kita mendapati bahwa orang-orang yang kurang kaya pun terkadang sombong juga pada sulit diatur. Nah itu apa nasihat yang bisa Bapak sampaikan agar kita tidak mudah memiliki rasa sombong itu, Pak. Padahal kan, ya kembali lagi, kalau kita bicara dari sisi rohani, apa sih memang kita harus sombong? Gitu tuh nggak ada apa-apanya. Kalau Tuhan bilang selesai, ya selesai gitu. Tapi mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan agar kita sama-sama menyadari gitu bahwa tidak ada gunanya untuk sombong, gitu Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Lorin. Nah, inilah luar biasanya firman Tuhan. Ya. Kalau secara dunia memang itulah ya. Orang kaya wajarlah sombong. Nah, iya kan? Nah, orang yang punya uang wajarlah dihormati. Ya, tetapi firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Jadilah seperti padi katanya. Semakin tua, semakin merunduk. Itulah gunanya kita belajar akan firman Tuhan. Banyak hal-hal yang baru. Ya, banyak manfaatnya. Ya. Sehingga kita apa? Semakin dimurnikan akan jiwa dan pikiran kita. Bayangkan kalau kita tidak mengenal akan firman Tuhan ini. Betapa jauhnya kita daripada Tuhan. Kita bersyukur ada firman Tuhan yang mengajarkan menerangi pikiran kita. Umat-umat Tuhan. Agar apa? Tetap merendahkan hati dan pikirannya di hadapan Tuhan. Karena
Tuhan sendiri pun merendahkan hatinya Ya. dan Bapaknya dan di hadapan manusia. Dia sebagai pencipta alam semesta mau turun ke atas dunia ini. Bayangkan itu. Betapa hinanya. Adakah orang zaman sekarang ini mau lahir di kandang domba? Belum tentu ada. Ya, tidak ada yang mau. Maunya pengen apa? Di rumah sakit ataupun di klinik. Tapi Yesus memberikan apa? Pelajaran. Apakah Yesus bisa lahir mungkin di istana? Bisa aja. Siapa yang mustahil bagi Yesus? Ya. Tapi pelajarannya sangat luar biasa yang dia berikan. Agar semua orang apa? Melihat Ya. bahwa Yesus itu datang bukan sebagai orang yang kaya. Pingin dihormati, mungkin harus disanjung-sanjung. Ya. Ya. Inilah pelajarannya begitu. Bahwa semua orang apa? Mau datang kepada Yesus dengan keadaan dan kesederhanaannya. Ya. Kesederhanaan ini sangat penting. Walaupun kita mempunyai harta, kedudukan yang apa? Hiduplah sederhana. Ya, karena itu akan memantulkan apa? Tabiat Kristus. Ya, seperti yang dikatakan Ibu Lorin tadi, ada orang yang miskin juga ini. Itu adalah orang yang apa? Belum mengenal kasih Kristus. Belum dijamah hatinya oleh Roh Kudus. Ya. Kalau kita nanti katakan lagi yang parah lagi juga ada juga. Udah miskin, ini lagi kayak seperti itu kan ada Ibu Lorin ada. Janganlah seperti itu ya. Ya. Harusnya kita miskin mungkin secara materi, tapi kita kaya secara rohani. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan dapat menolong kita, menjangkau kita agar di dalam kehidupan kita ini tidak ada yang patut disombongkan. Semuanya akan apa? Akan berlalu, akan sirna. Sama seperti apa katanya? Sangat rumput. Pagi dia mekar, siang hari sudah apa? Sudah layu. Mungkin itu Ibu Lorin. Ya. Dan tadi yang menilik kepada Nikodemus tadi ya Pak ya, beliau kan adalah orang Farisi, pemimpin agama Yahudi ya, orang yang sangat terpelajar, tapi ternyata mengetahui kebenaran tidaklah sama dengan diselamatkan oleh kebenaran. Jadi sekali lagi kita tidak perlu dan tidak ada gunanya sombong ketika kita melabeli diri kita pintar, tapi ternyata pintar atau tahu tentang kebenaran firman Tuhan sekalipun, tapi kembali lagi bukan itu yang menyelamatkan kita. Lagi-lagi kita harus datang kepada Tuhan karena memang Tuhan yang memberikan keselamatan itu oleh kasih karunia. Amin. Terima kasih. Baiklah. Dan kita tiba di penghujung pelajaran sekolah sahabat kita ya Pak ya, di hari Jumat, dan silakan Bapak untuk memberikan konklusi. Ya ini menarik juga ya Ibu Lorin ya, dikatakan kasih Yesus adalah sama. Ya. Kasih Yesus adalah sama, tidak membeda-bedakan. Kristus, kasih Kristus itu tidak ada perbedaan. Ya. Kalau kita manusia sering apa? Pilih kasih. Ya, kasih Kristus itu sama bagi semua orang. Baik orang yang berkuasa, orang kaya, orang pintar, orang miskin. Inilah indahnya hidup di dalam Yesus. Ya. Betapa kita bersyukur memiliki firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itulah isi firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan bukan hanya sekedar dibaca, tetapi harus direnungkan seperti dikatakan pemazmur, direnungkan siang dan malam. Agar apa? Agar benar-benar bermanfaat untuk apa? Merubah kita menjadi manusia yang benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu Lorin. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali Pak Siregar untuk pembahasan atau bincang santai kita di pelajaran sekolah sahabat kita ini luar biasa, dan saya yang percaya dengan pertolongan Tuhan
pemirsa dan kita semua yang mendengarnya akan lebih rindu lagi untuk belajar tahu firman Tuhan untuk menjadikan pribadi kita lebih baik dan lebih benar di hadapan Tuhan. Baiklah pemirsa, Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun Anda berada, berakhir sudah bincang santai kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kiranya boleh mendorong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Pak Siregar, sebelum kita menutup acara bincang santai kita, saya mengundang sekali lagi dengan hormat Bapak untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Baik Ibu Nurin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang penuh kasih, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami sudah belajar akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kami, ya Bapak. Kami adalah manusia yang biasa, tetapi Engkau adalah luar biasa. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kehidupan di dalam jemaat kami, dalam keluarga kami, semakin terpancar kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pelajaran ini. Biarlah melalui pelajaran ini, hati iman kami semakin bertumbuh sempurna di hadapan Tuhan. Berkati Ibu Lorin, berkati keluarga dan orang tuanya dimanapun berada. Dan seluruh pemirsa yang hadir pada saat ini. Biarlah kasih Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus Tuhan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih sekali Bapak untuk waktunya, untuk pelajarannya begitu luar biasa. Sama-sama Ibu Lorin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, keluarga, Amin. pelayanan Bapak dimanapun Tuhan izinkan Bapak berkarya. Terima kasih sekali Amin. Pak. Dan baiklah Bapak Ibu saudara-saudara yang dimanapun Anda berada, berakhir sudah acara bincang santai kita pada malam hari ini. Dan semoga doa kami, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan kita ketemu lagi pada acara bincang santai. Shalom, selamat. Halo.